Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali bersama Dewo Channel 65 di sini. Mudah-mudahan saja semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani. Pemirsa, kali ini saya bertemu dengan teman lama sewaktu masih sekolah di SD dan juga SMP. Namun SMA-nya beliau sekolah di Aliyah Negeri Ciwaringin Cirebon. Dulu berteman akrab semasa kanak-kanak, sekarang bertemu sudah sama-sama punya anak. Sekarang beliau bertugas sebagai ASN atau PNS di Kabupaten Sumedang. Menjadi dai mengisi tausiah di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sumedang dan juga Majalengka. Nah, biar lebih jelas, kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Yo! Dewo Channel. Channel multi konten. Dan silakan dai, kenalkan dulu pada pemirsa. Perkenalkan, nama saya Cecep. Pekerjaan sehari-hari jadi PNS Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Kebetulan, alhamdulillah, sambilan itu suka panggilan tiap-tiap pelosok di Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Itu nama panggung atau nama asli sama ya? Nama asli sama dengan panggung sama. Kalau Cecep, kalau asli, kalau panggung Cecep L. Effendi gitu. Panggung Cecep L. Effendi. Bukan seperti yang lain, Ustadz Cepot, Enggak, langsung aja Cecep L. Effendi aja pada langsung. UJ gitu ya. Ya. Jadi UAS gitu ya. Ya. Biasa aja sekarang. Baik, ini saya bertanya nih, Pak Haji atau Kang Haji nih? Kang Haji. Kang Haji. Nah, apakah mendakwah ini tuntutan hati atau memang cita-cita atau memang dari orang tua atau mungkin kepengen orang tua? Mungkin ada pertama cita-cita dan itu juga tuntutan hati. Awal-awal mulanya tuh ketika ayah ada yang memanggil untuk dakwah, paman pun juga guru juga pada waktu itu satu waktu pas minta berbenturan waktunya. Di sana saya terpanggil waktu itu waktu kelas 2 SMA Aliyah, Aliyah Cirebon, masih sekolah, merasa terpanggil. Nah, alhamdulillah sampai sekarang hal-hal semacam itu. Pertama masa terpanggil karena kebutuhan mungkin masyarakat untuk berdakwah. Nah, di sana saya hati nurani saya untuk siap untuk ikut terjun di bidang dakwah. Nah, ini jadi awal-awal kan biasanya banyak sekali kalau orang tuh awal tuh ya, apakah grogi di panggung atau istilah demam panggung atau demam gimana lah. Pasti Pertama kali mengucapkan itu. pasti kalau pertama ada awal-awal demam panggung, malahan kalau mencapai untuk 1 jam juga kan susah banget. Kan kadang-kadang begitu assalamualaikum ngeblank gitu kan. Apa yang akan diutarakan kadang kala itu mandek gitu. Tapi kalau sekarang tuh kita yang bisa ngatur mau berapa menit, mau berapa itu terserah kita. Siap itu apa, siap pakai kalau sekarang. Iya, kapan bisa diperpanjang, bisa diperpendek. Sekarang mah udah jam terbang udah biasa. Jadi Gitu. pengalaman dulu waktu itu kan memang ada guru baru dulu waktu kita SMP itu kan memang tidak akan kita sebutkan nama siapa. Begitu kita dulu kan upacara ya. Memperkenalkan inilah guru baru gitu kan. Silakan Pak, kenalkan. Itu kan mungkin demam panggung ya, begitu assalamualaikum dia diem aja seperti itu. Jadi kehilangan kata-kata. Iya. Ya, mungkin seperti itu juga. Jadi juga waktu pertama gitu. Itu durasi berapa menit dulu waktu itu? Kalau itu waktu durasi 35 menit kalau tidak salah. Saya pertama sekali di suatu daerah di Khitanan, saya dibayar 100.000. Berapa tuh? 100.000. Saya dulu 100.000, ya gede 100.000. Apalagi waktu SMA, Ya. dapat bekal Bang Saku ya. Bang Saku waktu 100.000 gitu. Nah ini ya, langsung aja suka dukanya nih setelah sekarang. Suka dukanya, banyak sukanya apa banyak dukanya? Ya banyak sih sukanya. Nah, alhamdulillah banyak saudara karena di samping saya panggilan tiap hari pembinaan ke tiap-tiap majelis taklim. Alhamdulillah binaan saya 4 kecamatan itu ada 56 majelis taklim. Itu 56 majelis taklim juga itu saya ngambilnya per bulan. 1 bulan sekali ke 1 majelis taklim. Jadi tiap-tiap hari itu
Ada sampai 2 sampai 3. Satu hari itu. Satu hari 3 atau sampai 4. Padat banget ya. Padat, insya Allah padat dari pagi, saya siang, pada zuhur, pada asyar, malahan sampai ada juga maghrib. Nah, kalau malam pada maghrib itu saya jarang menerima untuk majelis taklim. Khusus kalau panggung. Khusus panggung. Nah ini pengalaman yang lucu nih, pasti ada saja nih. Ya. Kang Haji ya. Barangkali punya pengalaman yang lucu, silakan. Ya, kalau pengalaman lucu dan duka. Lucunya begini. Yang lucu dulu. Iya, masalah lucu dan dukanya bersatu dalam artian. Saya pernah begini, ketika dakwah di Sukabumi, waktu dakwah ya di Sukabumi, waktu itu kebetulan paginya saya harus di Sinarjati. Ini. Iya. Terus sore ke sana? Iya, malam dulu dari sana gitu. Malam di sana gitu. Paginya ke Sinarjati. Ternyata waktu pas datang ke sini itu batal. Untuk saya dibatalkan di sini. Lucunya uang sudah dapat dari orang dari orang uang dia sendiri, bukan dari sono gitu. Bukan dari sono. Belum dikasih. Belum dikasih. Pas datang ke sana ternyata batal karena ada sesuatu dan hal yang tidak bisa disebutkan lah gitu. Nah itu lucu dan dukanya begitu. Dan juga ada lagi pengalaman begini. Waktu itu pas datang hujan besar, datang udah siap tempur, nggak jadi itunya, nggak ada mustaminya dan sebagainya. Ya bensin habis, waktu terbuang belum dibayar. Itu ada saja. Setiap proses itu ada saja. Saya merasa itu 2 kali, pernah 2 kali itu saya pernah berdua kali itu. Ya saya dimaklum lah, tidak apa-apa lagi. Yang satunya itu orang yang ya katakanlah mungkin orang yang tidak mampu dan pengen sekali mungkin nadar ingin mengundang saya gitu. Terus pengalaman yang mengharukan barangkali pernah di LP, mungkin pernah nggak? Nah, kalau di LP pernah, gimana? Waktu di LP di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sumedang. Waktu itu saya sebagai penceramahnya, saya merasa kaget waktu itu ketika pas beres itu para nafi nyerbu ke saya. Pas waktu itu kaget semua para disangkanya mau gimana lah, anarkis atau gimana. Tapi ternyata dia curhat tentang kehidupannya. Alhamdulillah setelah dia diberikan pengalaman atau saran pendapat, alhamdulillah sampai ya dia nangis. Saya juga ikut terharu. Terharunya gimana? Dia dengan kehilapannya. Kalau yang namanya juga kan al-insanu ma'al hatawanisyan, itu gudang keluputan dan kehilapan pasti di sana gitu. Jadi yang nangis saya juga merasa terharu. Allah Rabbi, kalau andaikan tertimpa atau menimpa dengan diri kita sendiri, bagaimana ya? Apabila kejadian tersebut itu menimpa diri kita gitu. Saya merasa terharu di sana. Tapi alhamdulillah ya mungkin sekitar 7 bulanan dia tuh kena hukumannya. Lama sih. Nah terus ini barangkali nih pertanyaan yang mungkin semua orang pengen tahu nih. Mungkin apakah kejadian di rumah atau permasalahan di rumah itu bisa kebawa nggak di dalam pengajian? Pernah nggak? Pasti pernah. Oh jadi tadi semangat jadi kendor. Tapi kalau kebanyakan begini, kalau di kejadian di rumah biasanya itu yang suka-sukanya. Tapi kalau yang misalnya ada krisis ikaheun di rumah mah ya enggak lah. Seorang public figure harus sulit itu ya. Iya. Harus public figure, harus siap-siap untuk di depan orang mah, senyumku untuk semua orang. Tapi problem yang ada di rumah ya bisa harus bisa ditekan. Tapi alhamdulillah banyak yang terbawa mah kalau istilahnya yang suka-suka lah, suka di rumah, akhirnya terbawa ke panggung, akhirnya lebih semangat gitu. Apalagi kalau lihat mustaminya, pernah kejadian begini, saya sakit parah sekali. Dalam artian parah, ya katakan sakitnya kan saya sakit dari SD dari SMP kan udah tahu sendiri waktu itu parah lah sakit sampai ini. Tapi saya punya jadwal waktu itu harus ke orang jalani gitu. Iya, perkawinan itu. Waktu itu dia mau menunggu, saya dipijit dulu, tapi alhamdulillah kita sudah dipijit, datang ke tempat pengajian, alhamdulillah mustami begitu banyak, tiba-tiba saya sehat, alhamdulillah. Sampai 2 jam lah, kurang 2 jam kurang lebih lah waktu itu. Alhamdulillah itu kalau lihat mustami banyak,
lebih semangat. Ya, terus kendala seorang dai ini ya, apa nih kendalanya? Barangkali apakah ada nggak yang langsung bertanya di depan kita waktu ada nggak? Itu kadang-kala kalau harian, kalau rutinan itu ya pasti banyak gitu. Tapi kalau tablik, kalau di depan itu mah tidak ada. Tapi setelah pulang ataupun sudah beres turun dari panggung, memang suka ada sampai ada surhat dan sebagainya gitu. Jadi kalau langsung itu mah tidak ada. Atau kejadian-kejadian anarkis lah semacam sekarang, ada tiba-tiba penceramah dipukul dan sebagainya, itu alhamdulillah ya? sampai puluhan dan jangan alhamdulillah. Oh ya Kang Haji, bagaimana cara mengatur jadwal? Apakah punya asisten atau sekarang apa namanya manajer lah gitu? Manajer nggak punya manajernya istri sendiri. Waduh. Nah itu kadang-kala ya memang betul tuh, waktu ada kalau jadwal kadang-kala saya nerima, istri nerima. Istri tidak tahu, lupa untuk menyatakan pas waktunya bentrok. Pernah saya untuk mengatasinya semacam itu ya, minta semacam itu kejadian di daerah Kertajati. Untung yang satunya di daerah ini Desa Karyamukti Tomo, Kecamatan Tomo. Alhamdulillah bisa teratasi di Karyamukti dulu, langsung ke Kertajati. Itu bisa dan ada yang kejadian yang lucu itu waktu ketika saya kecapean tidur karena siangnya saya 2 panggung, malam ba'da isya saya ketiduran. Harusnya berangkat ke satu tempat, saya tidur. Jam 10 baru bangun, ada yang jemput, ada yang ngejemput. Waduh, sayang sekali nih pemirsa, ternyata memorinya habis. Padahal banyak loh cerita yang lebih seru dari yang barusan kita dengar. Jadi gak masuk memori deh. Maklumlah, namanya juga spontanitas. Saking takut kehilangan momen yang langka ini, saya langsung memvideokan pertemuan ini tanpa melihat baterai HP. Langsung action saja. Saya berusaha untuk membujuk kembali agar percakapan kami diulang. Namun sangat disayangkan, beliau minta maaf, sibuk dan sudah ada janji untuk tausiah di tempat lain. Ya udah deh, mudah-mudahan saja di lain waktu dan kesempatan bisa cerita lagi dan kita gali keseruan ceritanya. Nah itulah konten kita kali ini pemirsa. Kita jumpa lagi di konten-konten yang lain yang mudah-mudahan saja lebih menarik lagi. Yang jelas jangan lupa untuk subscribe, like, and share biar kami lebih giat lagi untuk berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.